Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara ya. Kemarin kita sudah belajar tentang merasa terpanggil. Dan hari ini kita akan lanjutkan, nanti saudara Adi akan bantu kita membaca ayat 8 sampai 9 saja. Seharusnya sampai ayat yang terakhir. Tetapi karena panjang, maka saya akan memotong di 2 ayat saja, yaitu 8 dan 9. Kita hari ini bicara tentang kemah suci, saudara ya. Kemah suci. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bicaralah kepada kami dan berkati kami. Dan kiranya firman tumbuh di dalam hati kami menjadi benih iman, karena firman timbul, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Berbicara kepada kami dan berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan adik. Keluaran 36 ayat 8 sampai 9. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. Nah, saudara, ada kata yang mungkin membuat kita agak bingung yang ditulis dalam terjemahan baru ini. Karena kita mungkin hanya punya kosakata yang sedikit, sehingga ketika kita membaca, gambaran bayangan kita itu menjadi limited, menjadi sangat terbatas. Misalnya dikatakan bahwa semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci. Lalu dikatakan dari 10 tenda. Maka ketika saudara menemukan 2 kata ini, kemah dan tenda, maka bayangan saudara adalah sama. Bahwa ketika Alkitab mengatakan tenda, maka bayangan kita itu seperti tenda ya, kain atau terpal yang bentuknya segitiga, diikat di ujung sini, diikat di ujung sini, lalu kemudian tengahnya dikasih bambu, melintang ke belakang, lalu dikasih bambu, di yang belakang diikat juga ke kanan dan ke kiri. Lalu dalamnya dikasih alas tikar atau alas yang lain untuk duduk, untuk tidur di dalamnya. Itu bayangan kita tentang tenda. Demikian juga dengan kemah. Ketika kita membayangkan kemah, maka bayangan kita adalah seperti kemah, layaknya orang yang mengikuti pramuka. Ketika mereka pergi ke satu tempat, mereka berkemah di satu tempat. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan Pak Aming, lalu Pak Aming mengatakan kepada saya, "Pak, kunjungi dong villa saya," katanya. Di Gunung Sanggabuana, di Kerawang katanya. Di sana ada camping ground, untuk tempat untuk kemah katanya. Ada tenda-tenda yang disiapkan, kita bisa tidur di dalam kemah atau di tenda-tenda itu, sehingga kita bisa nginep di sana semalam, sekian puluh ribu, kalau di villa sekian puluh ribu sehari katanya. Lalu saya berkata, oke, kapan-kapan saya akan berkunjung ke sana. Jadi ketika kita membaca kemah dan juga tentang tenda, maka kita membayangkan barang yang sama atau bahan yang sama. Tapi sebetulnya sangat berbeda, saudara. Kemah memang seperti yang kita bayangkan, tapi bentuknya itu sangat berbeda. Tapi yang dimaksud tenda di sini, ini bukan kemah yang bentuknya segitiga atau bentuknya bulat atau sebagainya, sesuai dengan rangkanya, tidak. Tapi ini adalah tirai, saudara.
Jadi ketika kita membaca ada 10 tenda, maka itu berarti 10 tirai. Bukan 10 kemah atau 10 tenda yang terpasang seperti yang kita bayangkan. Demikianlah tirai-tirai itu dirajut, ditenun, dibuat satu pola dan sebagainya untuk membuat kemah suci seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, menariknya, saudara, ukuran dari kemah suci itu, tenda ukurannya adalah 28 hasta panjangnya. Panjangnya itu 28 hasta. Jadi tirai itu panjangnya 28 hasta. Lebarnya 4 hasta. Saya mencoba menghitung, saudara, dan saya menentukan ukuran hasta itu dengan 45 cm. Kalau satu hasta itu ukurannya 45 cm, maka kali 28 hasta itu dikali 4 hasta, itu berarti 1260 cm. Kalau 28 hasta. 4 hasta itu means 180 cm. Berarti, saudara, lebar tenda itu hanya 1,8 cm saja. Itu berarti kurang lebih 1, 2, 3, 4 ubin ini, saudara. Ya, 460 kali 3 berarti 180. Jadi lebarnya itu hanya 1,8 cm atau 180 cm, 1,8 meter kira-kira. Panjangnya itu 12,6 meter. Jadi lebar 1,8, panjangnya itu 12,6 meter persegi. Jadi saudara bisa bayangkan lebar tenda hampir 2 meter kira-kira dan panjangnya 12,5 meter. Saudara bisa bayangkan ya, sangat kecil. Ya, lebarnya hanya mungkin setinggi ini kira-kira. Ya, lebarnya. Untuk miringnya ya, mungkin. Dan panjangnya 12,6 cm. Tapi untuk kulit yang ada di atas tenda, yang ada di atas kemah suci untuk menutupi, mungkin supaya hangat dan juga supaya embun tidak membasahi kain, sehingga kain menjadi basah. Itu lebarnya, panjangnya itu 30 hasta. Nah, 30 hasta itu sama dengan 13,5 meter persegi. 13,5 meter persegi. Tapi lebarnya sama, 4 hasta. Itu berarti 180 cm, kurang lebih 2 meter lah kira-kira. Tapi panjangnya untuk kulit itu lebih panjang daripada tenda. Sehingga kita bisa bayangkan, saudara, bahwa kemah suci itu tidak besar sekali seperti yang kita bayangkan. Tidak selebar yang kita bayangkan. Tidak sebesar yang mungkin kita pikirkan, saudara. Kemah suci itu adalah kemah yang kecil sebetulnya. Kemah yang tidak terlalu besar. Tetapi untuk membuat kemah suci ini sangat rigid sekali. Sangat detail sekali. Tidak terlalu besar, tetapi detailnya, warnanya, kayunya, emasnya, dan semua perkakas-perkakas yang dibutuhkan di dalamnya itu sangat rigid. Dengan ukuran-ukuran, dengan detailing, dengan detail-detail yang sangat detail sekali. Yang harus dikerjakan oleh para ahli.
Saudara, kemah suci adalah kemah yang dibangun sebetulnya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana sekali. Dan ketika tiang awan itu bergerak, maka kemah suci itu harus dibongkar. Oleh karena itu setiap ujung dari tenda, setiap ujung dari kulit itu ada gelang-gelangnya untuk supaya bisa dibawa, diangkat dan dipindahkan dan dipasang dengan cepat seperti yang diharapkan. Sehingga ketika tiang awan, tiang api itu berhenti, maka di sanalah mereka langsung mendirikan kemah baru, kemudian membangun kemah yang berikutnya. Saudara, dalam perjalanan berikutnya, kemah pertemuan ini kemudian tidak lagi digunakan, tapi kemudian diganti dengan bait suci atau bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan bahan yang solid, dengan bahan yang sangat kuat, dengan kokoh oleh karena permanen. Ya, sudah tidak dipindah-pindahkan lagi. Tetapi tahun 586 sebelum Masehi, bait Allah ini diruntuhkan, dihancurkan oleh tentara Babel. Dan diangkut semua perkakas-perkakasnya ke Babel. Sehingga bangsa Israel kehilangan yang namanya tabut perjanjian. Kehilangan yang namanya perkakas-perkakas. Sehingga tidak lagi ditemukan peralatan-peralatan bait Allah pasca tentara Babel menghancurkan atau mengalahkan kerajaan Yehuda di selatan. Sehingga sampai hari ini kita tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca atau menemukan di mana adanya tabut perjanjian pasca tahun 586 sebelum Masehi. Bait Tuhan diruntuhkan. Sekarang ini tinggal sisa-sisa saja. Kalau saudara pergi ke Israel, hanya tinggal satu tembok yang namanya tembok ratapan, yang diyakini sebagai bagian yang tersisa dari bait suci zaman Salomo yang diperbaharui oleh Zerubabel. Hanya tinggal yang namanya West Wall atau tembok barat atau tembok ratapan, tempat yang dianggap sebagai tempat yang suci bagi orang Yahudi. Di sanalah mereka berdoa, di sanalah mereka berseru kepada Tuhan di tepi tembok ratapan itu. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Korintus, oleh Paulus menyampaikan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau zaman dulu bait Allah itu terbuat dari kemah, dari tenda, dari kain, dari kulit binatang, dari kayu yang disalut oleh emas. Lalu kemudian batu solid dibangun permanen oleh Salomo dengan kemegahan yang sedemikian rupa. Tetapi pada ujungnya Tuhan mengatakan bahwa bait suci, kemah suci itu tidak lagi mengacu kepada kain dan kulit, tidak mengacu kepada batu-batu dan semua bahan-bahan yang dipakai untuk pembangunan kemah atau bait suci, tapi mengacu kepada diri kita. Kitalah kemah pertemuan itu. Kitalah bait Allah di mana Allah hadir bersemayam dalam hidup kita. Saudara, sadarkah kita bahwa bait Allah itu tidak lagi bicara tentang sebuah bangunan, tapi bait Allah berbicara tentang diri kita. Sudahkah hari ini diri kita menjadi tempat kediaman Allah? Sudahkah hari ini tubuh kita, hidup kita menjadi tempat di mana Allah bersemayam, di mana Allah tinggal, menjadi Tuhan kita, menjadi Raja kita, menjadi Allah kita, menjadi Juru Selamat kita, satu-satunya dan tidak ada yang lain.
tubuh kita bukan tempat bagi para berhala. Tubuh kita bukan tempat bagi para ilah atau dewa-dewa buatan tangan manusia. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kalau kita mengacu kepada apa yang kita pelajari kemarin, ketika Yosua berkata kepada Musa, 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 ada orang-orang yang dipenuhi oleh roh. Mereka berbicara seperti layaknya seorang nabi. Larang mereka. Tapi Musa berkata, Yosua, Yosua, seandainya semua orang dipenuhi oleh roh Allah, betapa indahnya hidup ini. Betapa luar biasanya. Tidak perlu ada penghakiman setiap hari. Tidak perlu ada orang yang harus dihakimi setiap hari. Karena orang itu dipenuhi oleh roh Allah. Saudara, seandainya semua jemaat AOW menyadari bahwa hidupnya, tubuhnya adalah bait Allah. Dan mengizinkan roh Allah diam di dalam dirinya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Saya membayangkan satu fenomena yang sangat luar biasa. Karena setiap orang, setiap anggota jemaat Tuhan di AOW ini dipenuhi oleh roh Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Tubuhnya menjadi bait Allah. Tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam dirinya. Wow. Luar biasa pasti. Karena setiap orang akan mengerjakan bagiannya. Mereka akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan mendedikasikan hidup bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia sadar tubuhnya adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam dirinya. Dan Roh Kudus diam di dalam dirinya. Maka tidak akan ada lagi yang harus dihakimi. Tidak ada lagi yang harus ada penghakiman di dalamnya. Karena setiap orang tahu bagaimana mempermuliakan Tuhan. Dan mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Pasti dia akan setia, dia akan taat, dia akan mengasihi Tuhan dan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Karena roh Allah diam di dalam dirinya. Wow, kalau saya punya partner, saudara. Saya punya teman bersama-sama dalam melayani pekerjaan Tuhan di AOW. Dan semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Wow, betapa ringannya pelayanan ini. Betapa ringannya pekerjaan Tuhan. Dan betapa dahsyatnya dampak, impact yang dihasilkannya. Oleh karena itu, saya rindu setiap orang di AOW sadar bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Dan kiranya Roh Kudus diam di dalam diri kita. Dan saya rindu melalui prayer tree, melalui home, gereja kita, semakin banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Semakin banyak orang yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Semakin banyak orang terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa kiranya kita, setiap kita yang sadar bahwa dirinya adalah bait Allah, kemah tempat Allah berdiam, dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa untuk tanggal 9 prayer tree. Engkau memberkati. Demikian juga untuk home perdana tanggal 12. Kiranya juga disertai dan diberkati Tuhan. Dan melaluinya nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami ingin kembalikan segala puji, syukur, hormat, sanjungan, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan kami adalah bait-Mu. Roh Kudus diam dalam diri kami. Dan kami ingin menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu.
Kamilah kemah suci, kamilah bait Allah. Roh Allah diam di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaanmu di AOW ini, sehingga melaluinya namamu dipermuliakan. Kami mempercayakan gerejamu supaya semakin banyak orang diberkati Tuhan, dan semakin banyak orang mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Jangan lupa nanti tanggal 7 ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus untuk memasuki tahun yang baru. Tapi tanggal 7 itu juga adalah campaign dari Home, dan akan dibuka pendaftaran untuk saudara bisa bergabung dengan grup-grup, dengan kelompok-kelompok untuk mengaplikasikan Home bersama-sama. Dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tanggal 9 kita akan prayer tree perdana, akan ada beberapa hamba Tuhan yang datang untuk bergabung dengan kita, ingin ikut merasakan dan melihat apa yang Tuhan kerjakan di AOW. Oleh karena itu pastikan saudara terlibat di dalamnya. Kita akan mulai dengan puasa tanggal 9, lalu kita akan memuji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari saudara yang merasa terpanggil terlibat di dalam prayer tree ini. Hari Jumat tanggal 12 kita akan mulai aplikasikan Home perdana di AOW jam 7 malam di tempat ini. Nah, saya berdoa ini juga akan menggerakkan kita untuk mengalami anugerah Tuhan. Amin saudara. Pastikan saudara hadir di tanggal 7, hadir di tanggal 9, hadir di tanggal 12 Januari. Saya rindu, saya sangat bergairah dan ingin menyaksikan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita secara luar biasa. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.